Materi selanjutnya itu kitab tafsir mazhab Hanabila. Mazhab Hambali menggunakan hadis lebih banyak dibandingkan dengan mazhab lainnya. Imam Ahmad sendiri lebih dikenal sebagai ahli hadis dengan kitabnya yang bertitul Musnad Ahmad yang masuk jajaran kutub al-Tis'ah, kutub Tis'ah, 9 kitab primer hadis. Pendiri mazhab ini, Ahmad bin Hambal, mempunyai metode istinbat hukum sebagai berikut. Al-Quran, sunnah yang sahih dan dhaif yang tidak parah. Konsensus sahabat, perkataan sahabat jika terjadi pertentangan dan tidak keluar dari pendapat mereka. Qiyas, al-masyahil, al-mursalah, dan istinbat. Di antara kitab yang bercorak mazhab Hambali antara lain Zad al-Maisir fi ilmi at-Tafsir karya Abu al-Faraj Jamaluddin, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, al-Qurashi al-Baghdadi, kitab Ahkam Al-Quran karya Abu Ya'la Muhammad bin Al-Fara, Hikam Al-Ra'i fi Ahkam Al-Ai karya Samsudin Muhammad bin Abdurrahman Al-Hambali, dan Azhar Al-Fulah fi Ayah Qasar As-Salah, Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakar Al-Maqdisi Al-Hambali. Selanjutnya itu biografi Ibnu Al-Jauzi. Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Humaydi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Abdullah bin Qasim bin Nadir bin Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syudiq Al-Jauzi Al-Qurashi Al-Tamimi Al-Bakri, tetapi beliau lebih dikenal dengan Ibnu Al-Jauzi. Beliau juga biasa dipanggil dengan kunyah Abu Al-Faraj. Silsilah keturunannya bersambung sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Imbuhan Al-Jauzi pada namanya adalah julukan bagi salah seorang kakeknya yang sudah kondang di mana-mana. Ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan pengaitan kepada sebuah tanjung bernama Al-Jauz, yakni sebuah dataran di Sungai Dajlah dekat kota Baghdad. Ada juga yang mengatakan Al-Jauzi adalah pengaitan kepada pohon Jauz yang ada di rumah mereka. Beliau lahir di Baghdad, tepatnya di desa Darbi Habib pada tahun 508 Hijriah atau 1114 Masehi. Sebab itulah beliau dikenal dengan imbuhan Al-Baghdadi di akhir namanya ketika beliau berusia 3 tahun. Ketika beliau berusia 3 tahun, ayahnya wafat. Kemudian beliau diasuh oleh ibu dan bibinya. Ketika dalam asuhan bibinya, beliau selalu diajak ke majelis-majelis taklim untuk mendengarkan pengajian, lantunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sehingga pada usia 8 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran dan sudah paham banyak hadis Nabi. Beliau wafat pada malam Jumat tanggal 12 Ramadan tahun 597 Hijriah atau 1201 Masehi dalam usia 87 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Babu Harb di kota Baghdad, dekat dengan makam Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Al-Jauzi merupakan ulama Hanabila terpandang yang telah mengarang berbagai buku dalam banyak disiplin ilmu, seperti tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, usuluddin, dan lain sebagainya. Beberapa karya yang telah ditulisnya antara lain Al-Muqni fi Al-Tafsir, Zad Al-Maisir fi Al-Tafsir, Minhaj Al-Wusul ila Ilm Al-Usul, Jami' Al-Masnadi bi Al-Qas Al-Na'id, Al-Mujtaba, Al-Madhhab fi Al-Mazhab, dan Al-Insyaf fi Masail Al-Khilaf. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Safira. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Syifa. Adapun materi selanjutnya yaitu metode dan corak penafsiran Ibnu Al-Jauzi. Nah, kitab karangan Ibnu Al-Jauzi ini berjudul Zad Al-Maisir fi Ilmi Tafsir yang membahas tentang tafsir Al-Quran secara keseluruhan, yakni 30 juz. Sumber yang digunakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam menafsirkan kebanyakan menggunakan riwayat. Namun dalam tafsirnya beliau juga mengambil riwayat Israiliyat dari As-Sudi. Nah, Imam Ibnu Al-Jauzi ini dalam menafsirkan, beliau menyajikan tafsirannya yang ringkas dan padat, tidak mengulang tafsiran ayat yang sudah disebutkan. Beliau cukup menggunakan isyarat seperti menyebutkan nama surah dan ayatnya. Jika ditelaah Ibnu Al-Jauzi dalam metode penyusunan tafsir
Zad al-Maisir ini, maka dapat dikatakan bahwa tafsir ini menggunakan metode ijmali, sebagaimana telah diketahui bahwa metode ijmali merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan uraian yang singkat dan dalam bentuk global tanpa uraian yang panjang lebar. Next. Dalam menafsirkan Al-Quran, Ibnu Al-Jauzi memulai dengan menuturkan keutamaan dari surah tersebut, kemudian mencantumkan asbab an-nuzul atau waktu nuzulnya apabila ditemukan. Kemudian juga disebutkan hikmah yang terkandung di dalamnya, menyebutkan surah tersebut, Makkiyah atau Madaniyahnya, dan kemudian baru menginjak pada tafsir ayatnya. Nuansa mazhab Hambali cukup terasa dalam kitab tafsir ini. Ibnu Al-Jauzi yang bermazhab Hambali lebih condong pada mazhab yang dianutnya. Meskipun dalam tafsirnya ini juga beliau mencantumkan pendapat dari mazhab-mazhab yang lain. Bahkan terkadang dirinya hanya menyebutkan pendapat mazhab Hambali saja dalam keterangannya. Jika terdapat dua riwayat pendapat yang disandarkan pada Imam Ahmad terkait sebuah permasalahan, maka ia akan menyebutkan keduanya. Nah, adapun contoh ayat tafsir mazhab Hanabilah ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Beliau pada penafsiran ayat ini beliau menyebutkan pendapat-pendapat ulama mazhab mengenai ayat fikih ini. Potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Adapun penafsirannya, ini saya langsung bacakan dari yang pendapat Imam Ahmad aja ya. Fa'amma ra'su fanakola an Ahmad ujubu mashu jami'ahu wa huwa qawlu Malik waruya anhu yajibu mashu wujubu mashu aksarihi waruya an Abi Hanifah waruyatani ihdahuma annahu yataqadaru birubi rosi wasaniyah bimikdari salah suaswabi. Nah, penjelasannya dalam penafsiran mengenai mengusap sebagian kepala, Imam Ibnu Al-Jauzi menjelaskan menurut Imam 4 mazhab. Nah, yang pertama menurut Imam Ahmad ini wujubu mashu jami'ahu, wajib mengusap semuanya bagian kepala. Kemudian menurut Imam Malik wajib mengusap lebih banyak daripada separuhnya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah ini ada dua pendapat. Yang pertama itu birub iroksi, seperempat kepala, atau bimikdari salah suaswabi atau kira-kira 3 jari saja. Adapun menurut Imam Syafi'i ini wajib mengusap sedikit saja. Nah, dalam ayat yang lain ada juga tafsiran yang hanya menggunakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal saja. Next. Adapun kesimpulannya, Muhammad bin Hambal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam dan sebagai pendiri mazhab Hambali. Beliau adalah imam bagi umat Islam di seluruh dunia, juga mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga adalah seorang yang zuhud, seorang yang sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan yang datang, seorang yang soleh dan juga menjadi teladan bagi para ahli sunnah. Mazhab Hambali menggunakan hadis lebih banyak dibandingkan dengan mazhab lainnya. Imam Ahmad sendiri lebih dikenal sebagai ahli hadis dengan kitabnya yang bertitel Musnad Ahmad yang masuk jajaran Kutub Al-Tis'ah atau 9 kitab primer hadis. Nah, adapun kitab tafsir yang bermazhab Hambali, adapun kitab tafsir Zad Maisir ini bercorak fikih, bercorak fikih dengan mazhab Hambali. Tafsir ini merupakan salah satu corak penafsiran yang sangat dikenal
di kalangan umat Islam baik salaf maupun khalaf. Beberapa kitab yang bercorak mazhab Hambali antara lain adalah Zad al-Maisir fi ilmi tafsir karya Abu al-Faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi al-Qurashi al-Baghdadi, atau yang dikenal dengan nama Ibnu al-Jauzi. Dan Ibnu al-Jauzi ini adalah salah satu ulama Hanabilah yang terpandang. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdillah bin Humadi bin Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Abdillah bin Qasim bin Nadir bin Qasim bin Muhammad bin Abdillah bin Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq al-Jauzi al-Qurashi al-Tamimi al-Bakri. Adapun metode penafsiran yang digunakan oleh Imam Ibnu al-Jauzi adalah metode ijmali, yang mana beliau hanya memaparkan penafsiran secara ringkas dan tidak panjang lebar, namun padat isinya. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Adapun acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan saya buka termin pertama. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apa sajakah yang menjadi dasar-dasar pokok pegangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal? Terima kasih. Baik, terima kasih Tias. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, metode apa yang digunakan oleh Imam Al-Jauzi dalam tafsirnya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Deli. Untuk satu orang penanya lagi, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apa komentar atau penilaian ulama terhadap Imam Ahmad bin Hambal? Baik, terima kasih Salva. Sekarang sudah ada 3 penanya. Kepada teman-teman pemakalah yang ingin menjawab terlebih dahulu, dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Siti Lili. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Ibnu al-Jauzi dalam metode penafsirannya itu metode ijmali, yang mana kita ketahui bahwa metode ijmali adalah penafsiran yang secara ringkas dan tidak panjang lebar, namun padat isinya. Jadi seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salva tadi. Apa penilaian atau komentar ulama terhadap Imam Ahmad bin Hambal? Di sini dari Abu Dawud As-Sijistani, beliau berkomentar, aku pernah
menemui 200 syekh dari berbagai ilmu, maka aku tidak pernah melihat yang seperti Ahmad bin Hambal. Dia tidak pernah berbaur dalam satu urusan di mana manusia membahasnya dalam urusan duniawi. Jika ada yang membahas keilmuan, barulah beliau, Imam Ahmad bin Hambal ini ikut bicara. Kemudian diceritakan oleh Abdul Wahab Al-Warraq, tidak pernah aku melihat sosok seperti Ahmad bin Hambal, seorang laki-laki yang ketika ditanya tentang 60.000 masalah, kemudian menjawabnya dengan diriwayatkan dan diceritakan. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkomentar juga, ketika saya meninggalkan Baghdad, di antara teman-teman tidak ada yang lebih takwa, lebih suci, lebih alim, dan lebih mengerti dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bisa kita ketahui ya bahwa tingkat keimanan dan keilmuan Imam Ahmad bin Hambal ini memang tidak diragukan lagi gitu. Bahkan sampai sekarang pun mazhab Hambali ini masih eksis ya di antara kita gitu. Bahkan mazhab Hambali ini menjadi mazhab resmi pemerintah Saudi Arabia gitu saat ini. Kemudian penganut terbesar mazhab Hambali ini tuh ada di seluruh Jazirah Arab, kemudian Palestina, Syria, dan Irak. Mungkin itu saja dari saya. Kepada teman-teman pemakalah lain yang ingin menjawab, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tias tadi. Apa saja yang menjadi dasar-dasar pokok pegangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal? Jadi yang pertama itu yaitu pokok pegangannya adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apabila mendapat suatu nas dari Alkitab atau dari As-Sunnah Rasulullah SAW, maka beliau akan menetapkan hukum dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fatwa sahibah, yang mana fatwa ini disetujui oleh semua sahabat. Jika fatwa ini telah disetujui semua sahabat, fatwa tersebut dinamakan dengan fatwa sahabat mujtami'in. Yang ketiga yaitu ada fatwa sahabat yang masih di dalam perselisihan. Yang mana apabila tidak mendapati fatwa sahabat dari mujtami'in yang disebutkan tadi, beliau akan mengambil fatwa-fatwa sahabat yang masih diperselisihkan atau disebut dengan fatwa sahabat mukhtalifi. Kemudian pokok pegangan yang keempat adalah hadis mursal dan hadis dhaif. Sebenarnya ini masuk ke dalam yang pertama tadi ya, nas Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman untuk memberi pengertian bahwa hadis mursal dan hadis dhaif ini lebih didahulukan daripada qiyas. Dan yang terakhir adalah pokok pegangannya qiyas. Imam Ahmad, walaupun tergolong imam yang menggunakan qiyas, tapi beliau sebenarnya tidak banyak menggunakannya. Beliau hanya menggunakan qiyas pada saat darurat dan tidak ada dalil-dalil lain saja. Mungkin itu dari saya. Kepada pemakalah lain mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Kepada teman-teman, mungkin masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tambahan dari dosen pengampu kepada Ibu. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya absen dulu ya. Rifka, Hadir Ibu. Rindi, Hadir Ibu. Rindi Ranjai, Hadir Ibu. Rizky Rahmatika, Hadir Ibu. Sabina Salsabila, nggak ada. Safana, Hadir Ibu. Sakinatul Husna, Hadir Ibu. Salma Aldira, Hadir Ibu. Sarifah, Hadir Ibu. Safina, Hadir Ibu. Sayyidah, Sayyidah ada? Nggak ada. Safira, Hadirah Ibu. Saifa, Salfa atau Saifa? Salfa, Hadiroh Ibu. Serli, Hadir Ibu. Sofi, Hadir Ibu. Siti Deli, Hadir Ibu. Siti Nur Atifah, Hadir Ibu. Siti Sofia, Hadir Ibu. Siti Solihah, Hadir Ibu. Siti Sarah, Siti Sarah ada? Nggak ada. Siti Salsa, nggak ada juga. Siti Rukoyah, Hadir Ibu. Sulhartika, Hadir Ibu. Sulfiana, nggak ada. Sarifah, Hadir Bu. Sifa, Hadir Ibu. Tanzila, Hadir Ibu. Tazkiyatun Nufus, Tazkiyatun Nufus nggak ada. Tengku Miftah, Hadir Ibu. Tiara Rizkia, Hadir Ibu. Triwi Aulia, Hadir Bu. Tri Nur Cahyani, Hadir Ibu. Tias Rizky, Hadir Bu. Uhti Lutfiyah, Hadir Bu. Umnia, Hadir Ibu. Wafa, Ibu apa hadir tapi lagi bermasalah jaringannya. Wardatul, Hadir Ibu. Salma Kamila, Hadir Ibu. Salma Kamila Putri, Hadir Ibu. Ulia, Ulia Falihatun, Hadir Ibu. Rini Ayu Anggreni, Rini Ayu Anggreni nggak ada. Anissa Salsabila, Awish, Fajariyah, Siria, nggak ada. Nadira, nggak ada juga. Nahdia, Kanadira.
Kak Nadira izin Ibu keluar masuk jaringannya. Nadia. Hadir Ibu. Hadir Bu. Oke. Ibu Saidah tadi hadir Bu. Oke. Ibu Sabina Salsabila hadir, Bu. Ya. Bahasan kali ini adalah tafsir mazhab Hanabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah mazhab Hanabilah. Pendirinya yang pertama bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah. Kemudian beliau lahir di Baghdad pada masa Abbasiyah tahun 164 Hijriah dan wafatnya di tahun 241 Hijriah sama-sama di Imam Ibnu Hanbal adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i kemarin sudah dibahas ya, yang tentang mazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i yang satu-satunya bisa menjadi seorang imam mazhab. Nah, imam mazhab yang muktabar juga. Ya. Sekarang masuk pada metodenya, metode mazhab Hanabilah. Yang pertama adalah bersumber pada Al-Quran, kedua sunnah, ketiga fatwa para sahabat, keempat hadis mursal dan hadis dhaif. Jadi penggunaan hadis mursal dan hadis dhaif itu apabila sudah tidak ditemukan dari tiga sumber tadi yang di atas. Setelah itu baru itu kias. Nah, sekarang perlu digarisbawahi kenapa Imam Ibnu Hanbal tetap menggunakan hadis mursal atau hadis dhaif sebagai salah satu sumber dalam berijtihad. Yang pertama adalah perlu diingat bahwa Imam Ibnu Hanbal sempat berada di masa beliau mendapati dalam keadaan sosial politik yang sudah sangat didominasi dengan, kalau di dunia ulama Islam ya maksudnya, di mana itu sangat didominasi dengan para ulama yang begitu kuat dalam menggunakan ro'yunya. Ya. Nah, hal ini sehingga membuat gelisah Imam Ibnu Hanbal. Nah, disitulah akhirnya beliau memberikan atau menggerakkan dan mencetuskan para ulama dan juga para masyarakat di lingkungannya untuk kembali kepada bil ma'sur. Nah, disitulah akhirnya beliau ketika menafsirkan Al-Quran itu fokus pada bil ma'sur. Setelah bil ma'sur, kemudian metode yang digunakan adalah dalam menafsirkan Al-Quran adalah secara tekstualis. Ya. Secara tekstualis, jadi untuk menghindari namanya penggunaan ro'yu. Untuk menghindari namanya pentakwilan. Ya. Jadi menafsirkan Al-Quran hanya secara tekstualis dan bersumber pada bil ma'sur. Nah, dari itulah yang akhirnya ketika mau berimbas pula ketika dalam menangani hukum-hukum fikih atau dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan Al-Quran, kemudian sunnah, yaitu hal hadis yang sahih, setelah itu fatwa para sahabat. Nah, jika ketiga sumber tadi itu tidak ditemukan, maka tetap menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif. Nah, disinilah dia tetap menggunakan hadis dhaif dan hadis mursal dengan dalih bahwa itu tetaplah hadis yang bisa digunakan sebagai rujukan dengan syarat apabila memang sudah tidak ditemukan
tidak ditemukan dengan ketiga sumber di atas. Nah, namun ya Imam Ibnu Hambal tetap menggunakan al-qiyas dengan syarat ya. Jika sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut amat sangat sudah tidak bisa ditemukan lagi dalil-dalilnya, sehingga mau nggak mau harus menggunakan qiyas untuk bisa menjawab permasalahan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya langsung pada contohnya. Tadi sudah disebutkan juga ya sama pemakalah, ada salah satu contoh tafsir yang bermadzhab Hanabilah, yaitu nama kitabnya adalah Zadul Maisir fi Ilmi Tafsir, karyanya Imam Abu Al-Faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Az-Zawji Al-Qurashi Al-Baghdadi, atau yang disebut dengan Ibnu. Sekarang kita langsung masuk pada kitabnya. Oke. Ini saya masukkan contoh yang pertama. Ini covernya ya. Zadul Maisir fi Ilmi Tafsir, karyanya Imam Abu Faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurashi Al-Baghdadi. Nah, kebetulan Ibnu Az-Zawji itu adalah seorang bermadzhab Hambali. Nah, nanti kita sedikit compare ya, sedikit comparekan dengan punyanya siapa? Imam Syafi'i lah yang kemarin misalnya. Perbedaan dari kitab tafsir ini dengan kitab tafsir yang seperti Imam Syafi'i sama Imam Malik sama tafsirnya Imam Hanafi. Dalam arti kitab tafsirnya ya yang bermadhab, bukan berarti mereka yang buat. Sekarang kita lihat contohnya dari kitab Zadul Maisir fi Ilmi Tafsir. Dari judulnya saja, jadi judulnya saja ini berarti kitab tafsir yang tidak hanya fokus pada ayat-ayat ahkam. Namun, ya, kitab tafsir ini adalah secara global menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Ya, kita bisa lihat di sini dari surat Al-Fatihah misalnya. Langsung saja dan surat Al-Fatihah langsung masuk ke Al-Baqarah. Setelah Ibnu Az-Zawji menuliskan nama suratnya, kemudian memberikan keterangan tentang keutamaan suratnya, ya. Baru itu masuk kepada lafaz lainnya, lafaz pertama yaitu alif lam. Nah, ya, ayat pertama. Nah, di sini secara beruntun dia tafsirkan ya. Alif lam mim. Nanti di sini adalah ini lagi menjelaskan, ini masih menjelaskan huruf-huruf muqatta'ahnya ya. Ini masih tafsir muqatta'ahnya. Sorry. Ini tadi adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-kitabu di sini berarti memang dia sebenarnya. Dzalikal kitabu qaul ta'ala dzalika qaul fihi qaulani. Nah, di sini juga beliau sedang tafsirkan secara harfiah, secara tekstual. Nah, ini kita ingat kembali ya bahwa Ibnu Zawji bermadzhabkan Imam Hambali, yang mana mereka mempunyai kecenderungan atau mempunyai metode bahwa untuk menafsirkan Al-Quran harus secara tekstualis. Jadi kalau sudah secara tekstualis, artinya pun juga sudah memberikan pemaknaannya juga secara tekstualis. Dalam tafsir Zadul Maisir fi Tafsir ini juga oleh Ibnu Zawji dikemasnya juga seperti yang dicanangkan oleh Imam Ibnu Hambal. Yaitu pertama dalam menafsirkan Al-Quran secara tekstualis. Dalam kitab tafsir ini pun juga masih memasukkan pendapat ulama-ulama. Namun yang digunakan pertama adalah kitab Bil Ma'sur yang digunakan sebagai sumber utama dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, tetap dengan ayat bil ayah atau ayat bil hadis atau ayat bil qaulus sahabat. Nah, nanti ini kalau sudah masuk pada pemaknaan ayat-ayatnya, lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran, ya, dia akan menggunakan pemaknaan yang dikeluarkan oleh para sahabat, atau yang seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau ya, kalau udah nggak ketemu dari Nabi Muhammad SAW, berarti dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kalau nggak ada, berarti menggunakan ulama-ulama lain yang bermadzhab, ulama-ulama yang menguasai dari segi kebahasaan, ya,
dari segi lugawi, dari segi ilmu alat. Ini yang dimasukkan. Begitu juga dalil-dalilnya nanti. Pendapat-pendapat yang dimasukkan dalam kitab tafsir ini adalah pendapat ulama lain pun dimasukkan oleh Ibnu Jauzi, ya. Nah, tapi di sini ya akan sangat tidak ditemukan pentakwilan, yaitu pentakwilan adalah memberikan makna penafsiran yang mana memalingkan makna dari makna sesungguhnya atau memalingkan makna dari makna lafziahnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ibnu Jauzi, ya. Nah, tapi ingat, kenapa kita masukkan dia dalam kitab bermadzhab Hanabilah, ya? Karena beliau sebagai penganut mazhab Hanabilah, kemudian ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum fikih, maka disitulah beliau akan masukkan pendapatnya ulama yang bermazhab Hanabilah atau pendapat langsung dari Imam Ibnu Ahmad Hanbali, itu ya. Seperti itu ya. Jadinya kita masukkan contohnya kitabnya tafsirnya seperti ini. Kenapa? Karena untuk mendapat kitab tafsir yang bermazhab Hanabilah itu sangat susah. Ditambah lagi memang dari segi jumlah penganutnya memang dibandingkan dengan yang penganutnya mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, ya. Hanabilah ini lebih sedikit dibandingkan 3 mazhab yang lain. Nah, sekarang coba kita sedikit comparekan ya. Dari segi judul saja sudah bisa dilihat bahwa kalau Zadul Maisir ini tadi itu menafsirkan semua ayat, tidak fokus hanya pada ayat ahkam, namun kalau punyanya yang kemarin kita ambil contoh yang tafsir bermazhab Syafi'i dan juga bermazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang kemarin kita ambil ya, salah satu contohnya itu fokusnya pada ayat ahkam karena ada judulnya, bisa dilihat dari judul tafsirnya saja ahkam. Tapi bukan berarti di 3 mazhab tersebut kemarin terus tidak ada tafsir yang secara keseluruhan tetap ada, seperti punyanya Wahbah Zuhaili, dia bermazhab Sunni ya. Tapi nanti di situ juga ketika jika tafsir Munir mau menjelaskan ayat-ayat ayat-ayat ahkam ya, di situ kita akan temukan bagaimana Wahbah Zuhaili itu dalam kitab tafsir Munirnya itu sudah kategori kontemporer ya. Jadi yang akan dia masukkan adalah semua mengkomparkan pendapatnya Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sedikit sih kalau kita ketemukan mazhabnya Al-Zahiri di dalam ya. Nah, itu kalau sudah dikemas oleh Wahbah Zuhaili dalam segi tafsir kontemporer. Nah, kalau yang kemarin saya kasih itu masih tafsirnya adalah tafsir-tafsir yang berdil klasik. Walaupun ada yang ditahqiq oleh Al-Farron dalam versinya tafsirnya Imam Syafi'i ya. Tapi di dalamnya adalah himpunan dari tafsirnya Imam Syafi'i. Ya. Ya, ini perbedaannya kalau kita comparekan dengan contoh-contoh kemarin ya. Tapi setidaknya ini kita sudah buktikan bahwa ya di mazhab Syafi'i, di mazhab fikih, kitab tafsir ayat ahkam, terdapat beberapa kitab tafsir yang itu mencerminkan dari mazhab tersebut. Oke. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Bisa dipahami tadi yang sudah saya terangkan? Atau masih ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Paham semua? Kalau sudah paham semua, berarti saya ambil foto dulu ya. Oh iya, saya mau juga. Ini kita masih 3 makalah lagi ya. 3 makalah lagi pertemuan untuk di bulan puasa kita berakhir di tanggal 25 sudah tidak ada perkuliahan lagi karena itu masa cuti. Nah, kebetulan saya juga sudah di rumah. Nah, pertanyaan saya adalah kalian masih mau di tanggal 25, 26 berarti tanggal 2. Ya, 25 itu Senin ya. 25 itu Senin, tanggal 25, 26 itu kalian masih mau masuk atau nanti dilanjutkan setelah Lebaran?
Karena ini masih ada 13 pertemuan. Kalau di kelas lain, yang besok tanggal 12, berarti tanggal 19. Kalau di kelas lain, di tanggal 18 itu, besok mintanya 2 makalah langsung. Berarti masih ada 1 makalah. 1 makalah itu masih didiskusikan apakah nanti diambil hari lain ataukah di setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu kita akan masuk lagi di tanggal 9-10. Ya. Tapi tanggal 9 itu pas saya lagi baru balik, jadinya nanti diganti di antara 10 atau 11. Ya, itu 10-11 Mei. Nah, pertanyaan saya, kalian mau dihabiskan di bulan Ramadan dengan asumsi bahwa misalnya besok 2 makalah ya. Kalau besok 2 makalah, tanggal 12 April besok tanggal 19 April 2 makalah, maka tanggal 26 masih ada perkuliahan. Kalau memang mau dihabiskan di bulan Ramadan. Atau mau dilanjutkan di bulan Mei setelah Lebaran, tanggal 10 atau di setelah tanggal 10 lah. Jadi silakan dipikir ya, maunya bagaimana, tapi nanti kasih kabar ke saya ya. Kalau misalnya besok maunya 2 makalah, kasih kabar, atau mau dilanjutkan sampai Lebaran. Gimana? Mau dirundingkan dulu atau bisa ditentukan dari sekarang? Sepertinya dirundingkan dulu, Ibu. Nanti tugas UTS sama UASnya, UASnya kayaknya disamakan aja kayak kemarin ya. Habis Anda bikin resum, kemudian juga temukan kitabnya. Nanti kitabnya kalian simpan di Google Drive masing-masing, kemudian kalian kirim linknya. Dikumpulkan ke PJ-nya. Semuanya sudah selesai mengerjakan UTS. UTS terakhir di bulan April ya, kemarin saya kasih. Oke. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya tutup jumpa kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua, ya. Dan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Dan semoga dikasih kesehatan, ekonomi lancar. Walaupun lagi hiruk-pikuk seperti ini, hanya bisa meminta kepada Allah untuk minta solusinya, ya. Semoga Allah kasih rezeki yang halal dan lancar, dan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.